sekarang kita akan coba masuk ke program pertama tentang labeling. Nah, di tahap ini tuh peserta akan belajar bagaimana caranya mengontrol LED ya, menggunakan node MCU ya, LED yang kecil seperti ini ya. Ini kalau dilihat ujungnya dia ada satu yang sedikit panjang, satu yang lebih pendek ya. Kita akan coba kontrol si LED ini menggunakan si node MCU-nya ya. Nah, jadi pertama ini rangkaiannya kita siapkan dulu. Kita perlu 2 buah jumper, kabel jumper yang mel ke mel ya. Nah, kita perlu siapkan 2 buah jumper. Setelah itu kita siapkan juga resistor dan LED-nya ya. Nah, di sini saya siapin 2 buah kabel ya. Warnanya bebas, nggak masalah. Ya. Saya sambil nyoba. Sambil nyoba. Kita bareng ya. Resistornya bebas aja, di masnya kan ada 2 jenis ya resistornya. Silahkan pakai yang mana aja. Nanti kita coba ganti resistornya untuk melihat efeknya seperti apa. Sekarang nggak perlu dibingungin itu resistornya nilainya berapa gitu. Tali repeat lagi. Ada di tab ya itu. Iya. Nah, ini saya udah siapin. Kita pertama butuh rangkai si node MCU, LED, dan resistornya seperti ini. Nih. Lampunya 1, resistor 1, mel to melnya 2. Mel to melnya 2. Baru dibuka gitu. Nah, ini kita coba rangkai ya. Saya juga rangkaikan. Nah, ini kita hubungkan ke pin D0. Pin D0 ya. Ntar saya belum ininya. Ini resistor kemana? Itu bisa dilihat nih cara ngelihatnya. Sambungkan dulu si lihat paling clearnya diagram di PPT aja ya. Satu kabel sambungan ke D0. Oh, itu kabel itu yang biru, Pak ya? Nah, betul, itu kabel. Yep. D0 terus ke kalau yang mungkin yang ininya mah bebas Pak ya, mau kemana aja Pak ya? Bebas aja lubangnya mau sisi yang mana, tapi secara koneksi harus seperti ini. Jadi jalur ya. Kabel ke D0, nanti kabelnya tusuk di area mana, tapi di satu jalur itu tusuk lagi resistor ke sisi mana terserah. Tapi di ujungnya juga nanti nyambung lagi ke LED. Nah, LED-nya jangan lupa, LED itu dia ada positif negatifnya ya. Iya. Yang panjang nih, sisi yang panjang nyambung ke resistor ya, seperti yang dilihat di depan ini ya. Berarti yang plusnya yang panjang Pak ya? Yang panjang nyambung ke ujung resistor juga. Oh.
Kalau yang ininya ke yang mana Pak? Oke, ke yang AO apa-apa. Ke yang GND. Ini kan GND ada banyak ya. Bisa terserah di mana aja, cari aja tulisan GND di kaki pinnya ya. GND ke rangkaian. Nah, GND dari ujung ya. Ini langsung tojos ke sana aja Pak. Maksudnya langsung tojos ke yang minusnya, yang jalur minus. Apa harus nyambung kabel lagi? Nggak usah. Nggak usah. Kalau sekarang nggak perlu ngambil ke jalur minus dulu. Kita langsung aja dari negatif ke sisi yang GND-nya gitu di dalam node MCU. Ya, udah. Nah, kalau udah, next ya. Kita akan coba program si Arduino-nya, si node MCU-nya di Arduino IDE. Nah, ini programnya ya. Ini kalau nggak mau repot bisa di copy. Nanti saya jelasin blok codingnya seperti apa. Kita akan menggunakan pin D0 yang tadi kita gunakan ya. Nah, D0 ini apa? Masih ingat nggak di depan itu kan tadi ada diagram bentuk apa namanya? CSP-nya. Ada tulisan GPIO 16 di D0 ya. Jadi D0 ini adalah alias name untuk GPIO 16. Jadi kita bisa tulis 16 atau kita bisa tulis D0 gitu ya. Itu sama aja ngakses lokasi yang sama atau titik yang sama itu di pin di sini gitu ya. Jadi aliasnya D0, kita juga bisa tulis 16 gitu kalau mau ya. Itu terserah kita. Kalau saya bisa senang pakai D0, D1 karena ada tulisannya gitu di node MCU-nya ya. Oh ya. Nah, kita buka si Arduino IDE-nya. Kita copy program barusan untuk melakukan labeling. Kita timpa yang kosong ini. Nah, kita clear dulu gitu ya. Hapus semuanya, Pak. Hapus semuanya aja. Terus dipaste yang codingan labeling barusan ya. Tadi halaman berapa teh, Pak? 50 ya? 50, betul. Ya, udah. Nah, selanjutnya ini kita verify lah sama seperti tadi. Tapi dia bakal munculin pop-up ya. Pop-up kayak gini. Ini untuk nge-save, kita tulis kita save aja nggak apa-apa. Bling gitu ya. Yang checklist, Pak ya? Yang checklist betul. Verify ya? Verify. Nah, itu kalau muncul pop-up untuk nge-save, kita save aja, kasih aja namanya bling gitu misalnya. Oke, kita tunggu sampai progres compilingnya beres. Udah. Kalau udah done, kita upload. Dan bisa dilihat di videonya, apa di node MCU-nya. LED-nya itu akan berkedip-kedip ketika di flash ya. Oh iya. Tapi nggak kedip. Belum. Tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Ini kan masih ada uploading ya tulisan di Arduino IDE-nya ya. Nah, kalau udah beres, nah ngedip dia kan. LED merah yang barusan kita sambungin bisa dilihat Ya, di sini. Ya, hidup ya, udah kedip. Kedap-kedip. Kalau diperhatikan di sini juga ada LED biru nyala juga ya. LED biru ya. Cuma kayak tukeran gitu kan. Ya, nah itu apa tuh, Pak? Nah, sebenarnya LED yang biru yang ada di sini itu juga terhubung ke pin D0 yang ada di node MCU. Nah, jadi kayak LED built-in lah kita sebutnya ya. Manggil ya, Pak ya? Nah, jadi LED built-in ini tuh sebenarnya terhubung ke pin D0 di node MCU. Sama juga gitu ya. Jadi kalau kita pasang lampu di sini, makanya di sini juga nyala gitu. Cuma dia nyalanya itu tuker gitu. Kalau kita kasih logika low, dia baru nyala. Kalau ini kan sebaliknya, makanya jadi ketika yang merah nyala, yang biru mati. Nah, program ini ngapain sih sebenarnya? Kok bisa barusan satu blok program sedikit gitu, bisa ngontrol si LED-nya, bisa ngedap-ngedip kayak begini ya. Nah, ini sebelum kita jelasin lebih detail, kita coba eksperimen, kita explore nih ke Arduino IDE-nya, kita ganti, barusan kan kita pakai pin D0, Mas. Ya. Kita akan coba pakai D1 ya. Nah, di bagian yang ada memuat tulisan D0, kita ganti semuanya jadi D1, Mas. Semuanya ya? Semuanya jadi D1.
Nah, karena sekarang pinnya D1, otomatis di rangkaiannya kita ganti juga ini ke D1 ya, ke sampingnya. Nah. Oh, maksudnya saya cabut yang ininya dulu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kabelnya pindahin yang tadinya ujungnya ke D0 jadi ke D1 gitu kan. Ya. Nah, dan juga di programnya yang tadinya tulisan D0, pin D0, kita ganti D1 ya, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita upload gitu. GND-nya mah tetap ya? Sama, sisanya sama. Cuma kita geser aja pin yang ke A0, ke D0 jadi ke D1 gitu. Yang pin modenya aja atau void-nya juga, Pak? Void pin mode ini diganti, digital red juga diganti, semuanya diganti. Oh. Biasanya ada shortcut Pak kalau misalkan ini jadi ganti semua gitu, nggak bisa ya? Harus satu-satu Pak ya? Bisa pakai Ctrl F. Ctrl F? Nah ini D1 di replace with misalkan D0, nah ini bisa kayak gini. Oh, Ctrl F ya? Nah, Ctrl F. Nah, itu kan ganti semua tuh ya. Oh, iya. Atau misalkan sebaliknya gitu ya, D0 mau diganti jadi replace with D1 bisa. Nah, ini lebih cepat ya. Nah, ini setelah saya pindahkan pinnya ke D1, LED-nya masih bisa berkedip, artinya mau di D0 atau D1 kita bisa kontrol nyala matinya seperti itu ya. Dan bisa dilihat LED yang di sini jadi nggak nyala ya. Ya karena apa? Karena LED yang tadi ada di sini yang biru itu KTC cuma ke D0 ya. Ketika kita pindahkan cuma hanya di D1, ya yang nyala cuma yang terhubung ke D1 aja, yang mana yang LED ini aja. Oh iya. Untuk yang ininya Pak, penjelasan ini? Ya. Tadi udah jelasin ya, yang maksudnya AO, RSP itu apa aja? Nanti itu secara detail kita bahas satu-satu gitu. Kita pin di bawah kita jelasin secara hardware dan program ini ngapain. Tapi sekarang kita nggak perlu pusingin, kita eksperimen aja dulu biar kita tahu parameter ini diubah jadi efeknya apa gitu. Oh ya, siap. Nah, silakan diupload. Terus kita juga bisa main-main nih, Mas. Ini kan ada yang delay 1000 dan 1000 ya. Mungkin kita ganti jadi 500 gitu ya. Ini 500, ini 500. Ctrl F tadi Pak. Nah, bisa Ctrl F. 1000-nya kita ganti jadi 500 sih. Replace all ya Pak ya? Replace all. Upload lagi ya? Upload lagi. Tunggu sampai proses uploadingnya beres. Nah, bisa dilihat ini ngedipnya jadi lebih cepat ya. Belum upload. Belum beres upload. Oh iya. Jadi lebih cepat ya. Yep. Kalau kita kecilin lagi pasti bakal lebih cepat lagi ngedipnya gitu. Coba. Nah. Kalau satu bisa Pak? Satu bisa. Tapi jadi kalau satu kan dinyalain 1 milisecond gitu ya, dimatiin 1 milisecond gak kelihatan kayak nyala terus gitu. Oh. Iya kan? Switch-nya cepet banget gitu, jadi nggak kelihatan mati gitu. Oh, ukurannya milisecond itu Pak ya? Betul, itu ukurannya milisecond.